Bab 1479. Bunuh kamu dalam 10 jurus. Sebenarnya, warrior yang juga mengerti. Jika itu satu master reinkarnasi, dia dan Belinda Lian memiliki kesempatan untuk menyeret hingga bangun gadis darah. Namun, sekarang ada dua master reinkarnasi. Dapat dikatakan bahwa mereka tidak memiliki peluang untuk menang di sini. Dalam hal ini, Belinda Lian kabur dan tentu saja itu adalah hal yang sangat wajar. Lagi pula, dia tidak kenal baik dengan gadis darah dan Belinda Lian, dan pihak lain pasti tidak akan mati demi gadis darah dan dia. Hanya saja, apa yang harus dilakukan sekarang? 1 lawan 2. Atau kabur. Melarikan diri, pasti tidak bisa melarikan diri, orang tua ini baru saja dipukul olehnya, pihak lain pasti tidak akan membiarkannya pergi. Belum lagi apakah dia bisa melarikan diri, bahkan jika dia bisa melarikan diri, setelah pihak lain membunuh gadis darah, dia akan datang kepadanya. Pada saat itu, bagaimana dia bisa melawan dua master alam reinkarnasi? Jadi, yang harus dia lakukan sekarang adalah menunggu gadis darah bangun. Gadis darah bangun agar dia bisa hidup. Namun, dia tidak sanggup 1 lawan 1, apalagi 1 lawan 2. Ketika kekuatan tidak bisa menyelesaikannya, warrior yang memutuskan untuk memilih komunikasi. Komunikasi juga merupakan sarana untuk menyelesaikan berbagai hal. Dengan mengingat hal ini, warrior yang memandang lelaki tua dan lelaki dengan tombak, dan berkata sambil tersenyum, "Aku pikir semua orang bisa duduk dan berbicara dengan baik. Lagi pula, berkali-kali, kebencian tidak dapat menyelesaikan kebencian, bagaimana menurut kalian? Jika kamu ingin menunda waktu, bisakah kamu mengubahnya menjadi metode yang cerdas?" Kata lelaki tua itu dengan muram. Ketahuan. Warrior yang tidak malu, dan segera berkata dengan wajah serius, "Sebenarnya, aku melakukannya untuk kebaikan kalian. Kalian benar-benar berpikir bahwa ketua aula tidak memiliki pendukung. Itu konyol." Pada saat ini, lelaki tua itu mencibir, "Saat ini, kamu masih ingin menggunakan kata-kata kamu untuk berurusan dengan kami. Apakah kamu menghina kecerdasan kami?" Warrior yang hendak berbicara ketika pria yang memegang senjata bernama Yori di samping pria tua itu tiba-tiba berkata, "Jangan buang waktumu, serius berurusan dengan wanita ini." Suaranya terdengar, seluruh tubuhnya berubah menjadi tombak dan tembakan keluar. Ada tatapan ganas di mata warrior yang, dan dia mengangkat tutup peti mati di tangannya dan membantingnya tepat di depannya. Bang! Dengan suara ledakan, warrior yang langsung terlempar ribuan kaki jauhnya, tapi Yori hanya mundur kurang dari 100 kaki. Meskipun Yori lebih unggul, ada sedikit ketidakpercayaan di matanya. "Kamu benar-benar memblokir tembakanku." Dia tentu saja kaget, karena alam warrior yang hanya setengah dewa lanjutan, di mata para master level mereka, setengah dewa lanjutan tidak sebaik semut, bahkan jika alam mereka ditekan sekarang dan kekuatan dibatasi, tapi, itu bukan sesuatu yang bisa disaingi oleh master setengah dewa lanjutan. Harus dikatakan bahwa General Master Alam Yin yang tidak dapat bersaing dengan mereka. Namun, warrior yang memblokir tembakannya dan tidak terluka. Segera, mata Yori jatuh pada tutup peti mati di tangan warrior yang, dan ketika dia melihat tutup peti mati, kilatan kejutan melintas di matanya. "Benda ini tidak buruk, tidak heran kamu dapat memblokirku. Tapi, lain kali, kamu tidak begitu beruntung." Suaranya terdengar, dengan satu gerakan, menembak ke arah warrior yang lagi. Kali ini, lelaki tua itu tidak diam, dia juga bergegas menuju warrior yang. Jelas,
tidak ada dari mereka yang ingin membuang waktu mereka. 2 Master Reinkarnasi. Warrior yang mengambil napas dalam-dalam, kilatan tekad melintas di matanya. Detik berikutnya, pergelangan tangannya bergerak, dan sebuah gambar muncul. Ketika gambar itu muncul, di arena, adegan berubah, dan segera, di arena, semua orang dikelilingi oleh langit berbintang. Peta pedang galaksi. Warrior yang menggunakan peta pedang galaksi, tetapi tidak berdaya, pada saat ini, jika dia tidak menggunakan peta pedang galaksi, dia tidak memiliki peluang untuk menang sama sekali. Dia tahu betul bahwa dia tidak bisa menangkis kerja sama dari 2 Master Reinkarnasi, bahkan dengan tutup peti mati. Bersembunyi langsung di peti mati mungkin bisa menghentikannya, tapi bagaimana dengan gadis darah? Memikirkan hal ini, mata warrior yang tiba-tiba berbinar. Bagaimana dengan gadis darah? Gadis darah juga bisa bersembunyi di peti mati. Namun segera, idenya hancur. Karena, gadis darah bersembunyi di peti mati, dan dia bersembunyi di peti mati, jadi siapa yang akan menghentikan keduanya? Gadis darah tidak bisa diganggu sekarang, mereka bersembunyi di peti mati, kedua pria itu menyerang peti mati dengan panik. Ini benar-benar tertangkap di dalamnya dan malah menguntungkan pihak lain. Tentu saja dia juga bisa berlari dengan membawa peti mati, tetapi pertanyaannya adalah bisakah dia berlari lebih cepat dari pihak lain? Tidak ada cara lain, saat ini hanya bisa berjuang keras, dan hanya mengaktifkan peta pedang galaksi. Saat di arena, pemandangan berubah menjadi langit berbintang, lelaki tua itu dan Yori menjadi serius, jelas mereka merasakan bahaya. Pada saat ini, Yori itu menatap warrior yang dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah peta pedang galaksi Wu Jijian. Mendengar itu, lelaki tua di sebelah Yori tiba-tiba berubah ekspresinya, dia tidak menyangka itu adalah peta pedang galaksi. Peta pedang galaksi, tidak hanya di dunia bawah, peta pedang galaksi juga sangat terkenal di dunia besar. Tentu saja, ini karena Wu Jijian. Ketika Wu Jijian pergi ke dunia besar, dia menyerang kekuatan besar. Kekuatan ini mengirim seorang master untuk mengejar dan membunuh paviliun Dewa Pedang, yang didirikan oleh Wu Jijian. Akhirnya, Wu Jijian pergi ke kekuatan itu sendirian, lalu langsung mengaktifkan peta pedang galaksi. Begitu peta pedang galaksi keluar, kekuatan itu langsung diselimuti oleh peta pedang galaksi. Hasil akhirnya sedikit dramatis karena tidak ada pertarungan. Fraksi yang memiliki 8 Master Reinkarnasi akhirnya menyerah, dan kemudian bersumpah dengan jiwanya bahwa mereka tidak akan menyusahkan Wu Jijian dan paviliun Dewa Pedang. Pertempuran itu membuat reputasi Wu Jijian semakin baik. Itu juga pertempuran yang membuat dunia tahu tentang peta pedang galaksi. Di depan gambar ini dan Wu Jijian, 8 Master Reinkarnasi bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung. Sangat menakutkan untuk bisa membuat 8 reinkarnasi tidak memiliki keberanian untuk bertarung, kan? Pada saat ini, keduanya tidak menyangka bahwa peta pedang galaksi ini benar-benar ada di tangan warrior Yang paling menakutkan adalah warrior yang ini adalah seorang kultivator pedang yang mampu memotivasi peta pedang galaksi. Tidak berani ceroboh. Jika alam mereka tidak ditindas, mereka tidak takut, lagi pula warrior yang bukanlah kekuatan si pengembara. Tapi sekarang, alam mereka ditekan dan kekuatan dibatasi. Jadi, menghadapi warrior yang bisa memotivasi peta pedang galaksi, mereka tidak berani gegabah. Warrior yang tidak segan-segan mendesak peta pedang galaksi. Saat ini, dia tidak bisa ragu. Lebih baik memperpendek umurnya daripada mati.
Tepat ketika dia akan memanggil energi pedang bintang, tiba-tiba, 6 aura menakutkan muncul di arena. Warrior yang sedikit terkejut, detik berikutnya, dia menyimpan peta pedang galaksi, arena kembali normal. Warrior yang tercengang saat melihat pemilik ke-6 aura tersebut. Karena, dia ternyata mengenal mereka bertiga. Ketiganya adalah Belinda Lian yang baru saja pergi, Iblis Tua Wu yang mengejarnya tadi, dan yang lainnya, raksasa lava. 3 aura yang tersisa adalah seorang lelaki tua berjubah dan 2 monster siluman besar. Melihat adegan ini, warrior yang tercengang. Dalam sekejap, dia menatap Belinda Lian. Belinda Lian meliriknya, mereka bersedia membantu, tetapi hanya ada satu permintaan, yaitu membiarkan gadis darah mengeluarkan mereka. Tentu saja, cukup kamu setuju juga tidak masalah. Dia tidak lupa bahwa mata jalan surga berteman dengan gadis kecil misterius di dalam tubuh warrior yang. Mendengar itu, warrior yang paham. Belinda Lian tidak melarikan diri sebelumnya, tetapi pergi untuk memanggil bantuan. Namun, itu normal. Ini bisa dikatakan satu-satunya kesempatannya untuk keluar. Bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Namun, dia tahu betul bahwa kekuatan dia dan warrior yang tidak akan mampu melawan kedua master reinkarnasi ini sama sekali. Jika ingin melawan 2 master reinkarnasi ini, kamu hanya bisa menemukan pembantu. Dan dengan menggunakan kesempatan keluar sebagai godaan, dia tahu betul bahwa banyak monster siluman dan orang-orang di sini yang tidak bisa menolaknya. Benar saja, bahkan Iblis Tua Wu yang bermusuhan dengannya pun tidak bisa menolak. Warrior yang melirik Iblis Tua Wu dan yang lainnya, dan berkata, "Aku setuju dengan permintaan ini." Tentu saja, dia tidak ingin mengaktifkan peta pedang galaksi. Kehilangan hidup kamu tidak menyenangkan. Bisakah kamu mewakili gadis darah? Pada saat ini, Iblis Tua Wu tiba-tiba berkata, "Dia kakak keduaku, bagaimana menurutmu?" Warrior yang berkata dengan suara rendah, "Kakak kedua." Mendengar kata-kata warrior yang, kelopak mata Iblis Tua Wu melompat. Dia terkejut dan sedikit takut pada saat yang sama. Dia tidak menyangka warrior yang mengenal gadis darah. Jika tahu dia mengenal gadis darah lebih awal, dia tidak akan menyusahkan warrior yang, bagaimanapun, dia tidak ingin gadis darah menyusahkannya. Semuanya. Pada saat ini, Yori di kejauhan tiba-tiba berkata, "Kami tidak ingin menjadi musuh kalian semua. Tujuan kami hanyalah gadis darah ini. Sedangkan untuk keluar, selama kalian tidak menembak, kami bisa membantu kalian keluar. Bantu kami." Pada saat ini, lelaki tua berjubah mewah di sebelah Iblis Tua Wu mencibir, "Konyol, kamu pikir kami semua bodoh? Jika alam kalian tidak ditekan, aku mungkin masih percaya. Tapi sekarang, kekuatan kalian ditekan, dan tidak ada cara untuk konfrontasi dengan mata jalan surga. Kalian berdua berani masuk ke sini, pasti ada metode untuk keluar, tetapi metode ini pasti tidak bisa dipaksakan, ini adalah metode khusus. Metode khusus ini pasti akan tidak efektif bagi kami, lagi pula kami dipenjara di sini, dan kalian adalah orang luar. Mata jalan surga tidak akan menyerang kalian mati-matian, tetapi jika kami ingin keluar, mata jalan surga pasti akan menghentikan kami." Omong-omong, dia melihat gadis darah di samping, "Kita hanya bisa mengandalkan dia untuk keluar, karena dia bisa menekan mata jalan surga, seperti si pengembara." Mendengar itu, lelaki tua dan Yori tiba-tiba tampak jelek, karena seperti yang dikatakan lelaki tua berjubah mewah, mereka benar-benar tidak dapat bersaing dengan mata jalan surga sekarang,
dan mereka tidak berani melawan mata jalan surga. Jika mereka memaksa mata jalan surga meledakkan hukuman darah pada mereka, lalu mereka akan berakhir. Jika mata jalan surga level ini meledakkan diri untuk memberikan hukuman darah pada mereka, bahkan jika mereka kembali ke dunia besar, mereka pasti tidak akan bernasib baik. Jadi, menekan mata jalan surga untuk mengeluarkan orang-orang ini sama sekali tidak realistis. Diam sekejap, Yori tiba-tiba maju selangkah, lalu melirik iblis tua Wu dan yang lainnya. Kalau begitu, ayo kita bertarung, aku ingin melihat seberapa mampu kalian. 10 trik untuk membunuhmu. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di arena. Mendengar itu, semua orang tercengang dan berbalik untuk melihat. Ketika mereka melihat orang yang berbicara, semua orang kecuali warrior yang pun berubah ekspresinya. Pria ini bukan gadis darah. Bersambung.